7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Beneran ya Pertamax dioplos jadi Pertalite? Nggak tahu. Selama ini gue ngisi Pertamax, lah mending gue Pertalite aja ya. Kalau bener ya, kalau enggak ya hati-hati, jangan hoax nih. Ini belum tahu kefaktualannya seperti apa. Coach kasih solusi. Coach Rene Suhardono. Siapa? Total Gila. kerugian korupsi Pertamina yang sebenarnya ternyata 193,7 triliun. Cuma setahun tembus 968 triliun. Ada isu katanya berita. Sebentar, saya mau luapin semua nih. Karena saya bantu nih program pemerintahnya udah bagus banget. Udah ngebina, malah pengen bikin program keren lagi. Dari pengen bantu masyarakat dari sektor membuka lapangan pekerjaan. Tahu nggak pakai program apa? Apa? Ngambil profit diputar daripada jatuh ke tangan orang atau oknum yang tidak tepat gitu kan. Tapi diputar jadi Danantara. Itu program bagus banget. Kita harus ngomongin spesifik soal itu, boleh nggak? Itu bagus banget. Nanti Boleh gue ceritain. Iya. Ini apa manfaatnya? Ya boleh. Boleh ya. Minggu depan ya. Next Minggu depan week ya. ya. Iya, Tapi boleh. Itu bagus banget. Gini coach, Norwegia berhasil perputaran uang dari BUMN-nya dia. Ini kita konteksnya BUMN ya. Kita nggak bilang bahwa negara-negara yang berhasil dengan macam-macam rupa program ya. Enggak. Ini spesifikasi BUMN-nya negara-negara tersebut. BUMN di Norwegia yang paling tinggi sekarang, peringkat paling atas. Itu berhasil diputar duitnya sama pemerintah. Akhirnya ujung-ujung membuka lapangan pekerjaan, diputar buat bisnis kan. Itu diinvestasikan dananya. Iya. Saudi pakai, Abu Dhabi, Cina Sebenarnya- ada 2 lagi. Sebenarnya yang paling keren kalau mungkin kalau bahasa lu tadi pakai besaran ya. Kalau besaran Norwegia salah satu yang paling gede karena dia udah paling lama. Betul. Tapi salah satu yang paling berhasil dari Singapura. Ya. Timnya bagus banget. Tim Temasek tuh keren banget. Oh, Temasek. Iya, Temasek Iya kan? masuk itu Temasek. Iya Gue kan? catat Dan- kok di postingan gue. Dan apa? Ada juga sih yang kita mesti waspadai. Tapi next week deh gue Nanti kita bahas ya. ini Iya, Cuman maksudnya- gue pengen fokusnya begini. Apa? Kan kita lagi fokus ke tim kan. Hmm. Ya kan. Ini ini tim katrok ya. Turunin dikit boleh gak tuh ya kan? Nah tuh timnya. Coach katanya beneran ya Pertamax dioplos jadi Pertalite? Nggak tahu. Selama ini gue ngisi Pertamax, lah mending gue Pertalite aja ya. Kalau bener ya. Kalau enggak ya hati-hati, jangan hoax nih. Ini belum tahu kefaktualannya seperti apa. 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Iya. Ini beliau siapa sih? Ini dari Kejaksaan Agung. Oh, oke. Kejagung. Harley Siregar. Hmm. Tapi gue sebenarnya masih ngelanjutin obrolan lalu, pengen ngangkatnya soal tim yang gokil sih. Salah satu ukuran tim yang gokil itu kan dari kinerja mereka. Dan Uang yang masuk perusahaan, uang yang masuk gaji ke perusahaan dan karyawan? juga jadi ke mereka. Kan kita juga udah lama nih, udah 2 tahun absen kita ngomongin soal duit gitu, boleh ya. Dan gue masih ingat gak sih lo obrolan yang ini, masih ingat gak? Turun lagi deh. Tahu. Tiara turun. tentang berapa gaji direksi. Nih. Ya. Ya gue masih ingat banget kok respon orang-orang. Hah, gimana mungkin Bank Mandiri dapat duitnya segitu? Ini tahun 2022 ya. Kita kan bahasnya tahun 2023. Februari lagi, berarti udah 3 tahun, bukan 2 kan? tahun, Berarti coach. udah 3 tahun 3 ya. tahun Udah ini. 3 tahun. Nah, sekarang kan ya emang era efisiensi kan. Era Oh, ya. lagi kita penghematan gitu, dan kita, tapi bukan berarti kinerja dihentikan dong. Kinerja justru harus digenjot. Nah, gue akhirnya kemarin iseng. Gue buka-buka lah, cari informasi tentang tentang gaji para pesohor itu gimana. Akhirnya gue masuklah ke sini nih. Ini buat komisaris atau direksi. Direksi nih. Direksi Bank Mandiri. Yes. BUMN kita nih. Nah, gaji dan tunjangan itu 214 miliar rupiah. Plus tantiem, bonus tantiem. 313,38 miliar. Ini maaf ya, ini kan masuki bulan Ramadan ya. Ini pasti berat ya membaca ini kan, karena kita baca duit orang gitu kan. Oh gitu. Jadi Lah kan memang udah konsumsi publik. Iya nggak apa-apa, makanya kita membahas di sini ini bukan bikin lo kesel Iya, bahwa bagaimana mungkin ada yang seperti itu. Tapi gue cuma pengen ngangkat dari sini, apa sih membuat tim ini bisa jadi segokil ini. Ada loh di Republik ini orang yang bergaji dengan tantiem 3,38 M 3 tahun lalu, tanpa tantiem 1,3 miliar per bulan per orang. Gaji per bulan ya? Per bulannya. Yang 300 plus 200 ini per tahun? Total. Oh total. Total kan ada 12 direksinya. Oh iya. Nah, terus gue sekarang lihat dong, kan lapor ke Bapak kan Iya, atasan oke. saya kan. Jadi ingin menyampaikan Pak hasil Iya. pantauan kami yang terbaru. Kita udah ngecek dari laporan keuangan tahun 2024, ya kan? Oh, ini langsung dari Bank Mandirinya? Langsung dari Bank Mandiri. Jadi gue turun lagi boleh ya. Oke. Ini yang 2023.
tapi angkanya ini banyak, lo bisa lihat sendiri sebenarnya. Tapi muke-muke kayak lo kan pasti males untuk baca. Jadi gue intisarikan turun lagi ini yang 2024, yang merah tuh 2024. Oke. Nah, turun lagi. Nah, ini totalnya. Hah? Ya. Kenaikan setahun naik 60 miliar. Nah, jadi sabar. Makasih Pak sudah lapor ke komisi Bapak saya, kan Pak. pemilik bisnis kan, senantiasa mengajak orang untuk memulai usaha gitu kan, untuk mempunyai bisnis sendiri. Sebentar. Ini jauh lebih moncer. Sebentar. Ini jauh lebih Kenaikan moncer. tahun kan pasti kan wajar di hire karyawan, produktivitas meningkat. Saya bukan bela tentang badan usaha milik negara kita Kita loh. sama Tapi sekali nggak mengatakan ini wajar atau enggak. Gue cuma ingin mengatakan kinerja hebatnya Bank Mandiri berujung pada diganjarnya direksinya dengan angka ini. Jadi kenaikan yang dari angka yang kemarin itu signifikan. total 12 orang berarti kan? 12 orang nih, lihat ya, Iya. kita satu-satu ya. Kenaikannya Nih 60 lo lihat ya miliar. dari 2023 ke 2024. Terus dari bonus tantiam juga ke 2024. 400 miliar. Jadi totalnya 1 triliun, 1,3 triliun. Itu 1.300 miliar kan 1,3 triliun. Iya. Dibagi 12 orang. Ya kan, dibagi 12 bulan. Jadi per orangnya dengan tantiem kalau di rata-rata kan si CEO, presiden direktur pasti lebih tinggi dibandingkan direktur. Tapi kita anggap sama deh supaya hitungannya gampang. Percaya nggak di Republik ini ternyata ada yang bergaji 9,9 miliar Per bulan ya? per bulan. 9,9 miliar. 9 miliar. Iya. 9,07 miliar. Iya. Jadi 9 miliar. Kenaikan 34% dari tahun lalu. 9 miliar per bulan. Sementara mungkin jangan-jangan ada di luar sana perusahaan setahun pun juga nggak tembus 9 miliar. Nggak nyampe, usaha gue juga nggak nyampe 9 miliar. Tapi bukan komplain kan, tapi emang mereka mengurus besaran uang yang dahsyat, yang nanti lebih dahsyat lagi di Danantara namanya kan 14.000 triliun. Tapi kita kan bahasnya pekan depan. Iya. Gue cuman mau bilang itu kalau dihitung-hitung gampangnya per hari itu 302 juta, men. Jadi Senin, Selasa, gue bagi 30. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Per jamnya 12. Kalau per jamnya kayaknya per jam gue lebih mahal, cuman gue nggak setiap jam kan. Oh, dia tiap Jam dia mau tidur dibayar gitu kan, dia mimpi dibayar, Oh, dia ke toilet dibayar. Ini terhitung jam 1 malam juga aktivitasnya Semua kan? 24 jam itu dihitung. Jadi setiap jam itu 12,5 juta. Jadi gue cuma mau bilang, ini tim yang gokil, tim yang bisa berkinerja sedemikian dahsyat sehingga diganjar sedemikian dahsyat. Sebentar, Anda lagi sarkas tumben sekali. Anda Absolutely. kok Anda memuji ya, tumben sekali. Saya agak tarik nafas, saya takut ginjal saya turun 1 gitu loh. Kayak ini orang arahnya kemana nih? Saya menyadari posisi Bapak saat ini, posisi Dery saat ini, aku akan menghormati sekali. Jadi nggak mungkin lah aku memunculkan sesuatu yang terlalu kontroversial sehingga merisikokan kasih solusi. Gue cuman pengen bilang, ini hebat loh. Iya lagi timnya keren, oke banget ya. Dia berani ngeluarin fixed cost 12,5 juta per jam untuk satu orang, salah satu direksinya. Hebat loh. Keren banget ya. Itu berarti tim yang gimana ceritanya kok tim bisa kebangun kayak begitu? Berarti dia punya coach nggak? Ukurannya tuh gini, ya gue berharap bisa jadi coach. Ini kan salah satu gue muji-muji mereka, siapa tahu gue diundang kan, ya kan? Ada hidung belang juga ternyata ya. Pasti ada maunya. Tapi Oh, poin iya, gue iya. tuh begini, ukuran paling gampang, ya kita lo boleh lah dengan segala keirian dan kedengkian. Gue pas baca itu juga gue ngobrol sama istri gue, kayak gue salah milih pekerjaan. Dan beberapa nama itu kan gue juga kenal kan, sempat kerja bareng gitu ya. Ya kan? Oh, Dan dapat segini ya ternyata ya, dia terus ya. pas gue ngeliat dia kan nanti akan lain gitu kan. Ya kan, pas kita misalnya lagi ngopi gitu kan, gue akan langsung minum ngopi, terus gue minta kopi lagi, terus gue minta kopi lagi, terus gue minta kopi lagi, gitu, nggak terus gitu. gue gini, bayar ke situ dong. Nggak gitu. Anda bukan masalah iri yang baik ya, tapi Anda rampok kalau begitu. Gak ada artinya. Tapi maksud gue gini, kan gue kenal baik sama dia ya. Yang mana sih? Ada beberapa Lah kan udah kebuka, gue cari gue bisa kok. Mas Rohan, gue dulu pernah, dia Halo dulu bekas Mas bos Rohan, gue, Rohan Hafaz, itu keren banget. Anda 12 juta per jam, mantap. 12,5, jangan di porting gitu dong. Tapi poinnya tuh begini, ini bukan datang dengan serta-merta. Ada proses yang membuat jadi seperti ini. Gue tahu orang-orang yang ada di situ udah memupuk dirinya menjadi bankir lama. Dan lo pikir ini lo pikir ini hebat? Ya, ini lo pikir ini pasti yang paling gede di Republik ini, karena Bank Mandiri salah satu bank yang paling gede. Iyalah. Kan pasti penonton kan akan bertanya-tanya, oh ini puncaknya.
Tunggu. Coba kita next berikutnya. Gue Gua deg-degan kemudian gue ke ngobrol BCA. sama dia deg-degan gue. Gua ke Apalagi ada BCA. lagi lebih tinggi emangnya. Tunggu, jangan ngomong lebih tinggi dulu. Gue ngomong ke BCA. Kan dua-duanya nih sama-sama gede kan, Mandiri sama BCA. Iya. Jadi kita sekarang kalau mau kepo tuh jangan nanggung, kepoin semuanya. Karena datanya udah disediakan. Dan ini menarik banget ya. Di BCA tuh menarik tuh, lihat tuh. Gaji, bonus, tunjangan tantiannya disatukan. Kalau lihat yang di Mandiri kan dipisah ya. Iya. Ini disatukan. Lu lihat 2023 sama 2024. Selisihnya nggak terlalu jauh. Ya kan? Naik dulu bro. Nah, terus yang di bawahnya adalah, nah ini yang menarik nih, struktur remunerasi direksi. Nah ini yang menarik. Ada bentuk kompensasi yang lebih unik kalau di sini. Apa tuh? Dikasihnya dalam bentuk saham yang boleh lo jual pada saat harga sahamnya lagi paling tinggi menurut lo di tahun itu. Nah makanya angkanya fantastis. Lo lihat ya, bandingin yang atas sama yang ini. Jadi turun lagi, kompensasi yang diberikan tunai sama ada yang non tunai. Turun lagi, ya kan? Ini rasio gaji pegawai yang tinggi dan terendah itu. Jadi artinya si bank ini BCA cuma ingin menunjukkan beda antara yang paling remah-remah momogi dengan yang paling goks tuh nggak jauh-jauh amat, gitu ya. Itu yang gue nggak temukan di laporan yang di Mandiri sayangnya. Tinggal dilihat aja. Nah ini totalnya nih. Wah gile. Perbedaannya naik juga lagi tiap tahunnya. Ya kan? 2023 Bank BCA ini direksinya itu gaji, tunjangan, bonus sama tantian kan semoga digabung nggak ya? salah ya. 600 sama 12 sama 12. Ini kan dua saling bersaing ya. Jadi kan tadi lo masih inget nggak? Coba kayak yang Mandiri dulu deh, boleh nggak ya? Yang Mandiri kan kenaikannya 34% kalau nggak salah. Nah, Lihat kan? 34%. Ya. Kalau tanpa tantiam 20%. Betul ya? Ya. Coba turun lagi. Kok BCA lebih rendah ya? Kenaikannya ya? Kenaikannya lebih rendah, tapi lihat absolutnya. Dengan si Mandiri udah naik 34%, masih lebih rendah dibandingkan BCA. Oh, setengahnya. Yes, tadi kan bawa pulangnya 9 kan? Lihat tuh berapa? Selisih 1M. 1M signifikan nggak boleh? Ya buat orang yang gaji 9M sama 10M kayaknya nggak beda-beda jauh sih. 1M lah, gimana? Tetep aja. Tapi kalau lo lihat di diskon tanpa memperhitungkan ekstra bonus itu yang bentuknya berupa bonus retainer. Bonus retainer tuh kalau lo bertahan lebih dari, jadi lo dikasih saham, kepemilikan akan sahamnya tahun ini, tapi lo bisa cairkan sebagian tahun ini, sebagian tahun depan, sebagian tahun depannya lagi. Kalau lo keluar nggak bisa. Jadi ini bonus loyalitas bro. Untuk orang-orang terbaik. Nah lo kepoin aja nama-namanya, gue gak akan masuk ke situ ya. Nama 12 nama orang-orang di Bank Mandiri, 12 nama orang-orang direksi di Bank BCA. Gue cuma ingin bilang ke lo gini, menurut lo itu orang beruntung? Enggak juga. Bukan cuma itu, mereka kerja keras dan emang udah dipilih takdirnya oleh Allah seperti ini. Ya kan? Jadi lo lihat kenaikannya hanya 17%, tapi signifikan. Ya. Nah, lagi-lagi kekuatan tim. Jadi kalau kita lihat ya per harinya seorang direktur BCA itu dapatnya 336 juta per hari. Per jamnya, kalau tadi berapa masih ingat nggak? 12,5 juta. Ingat banget, salam dulu. Enggak, angka emang gue inget. Angka enggak, saya memang kritis begini inget tuh bukan karena memang pengen uangnya. Kita bukan enggak, lebih ahli. saya kontrol. Iya, kan saya pantaunya ada oknum koruptor enggak? Mudah-mudahan enggak ada nih. Ini kan insya Allah dua-duanya institusinya aman lah ya. Tapi gue cuma ingin ilustrasikan secara umum rata-rata tim yang umum kalau di luar sana, coba next deh ya. Average salary orang Indonesia itu tahun 2024 ya, datanya kan paling mutakhir 2024. Ini kita pernah nih waktu itu ngasih kelas yang buat rumus anti gaji dan kompensasi deh. Itu 12,1 juta bro. Jangan bercanda. Ini rata-rata gaji per bulan orang 12. Indonesia. Ini kenaikan dari tahun 2022 kalau lo masih ingat. 2023 11 juta tuh, maaf tuh gue angkanya salah tuh yang hijau tuh. Ya, jadi ada kenaikan 1 juta. Average 12,1 juta, high-nya 54,2 juta, low-nya 3 juta. Nah, lu tinggal hitung sendiri. Lu ada di mana? Wah, dahsyat. Sebentar. Berarti kalau ngomong rata-rata per bulannya gaji orang di Indonesia itu rata-ratanya median 12. Ya. Iya, median. Oke, 12 juta per bulan. Jutaan, yes. Sementara di Bank Mandiri per jamnya 12 juta. Jadi kalau di Mandiri per jamnya 12 juta. 12,5. Iya 12,5. Jadi kalau rata-rata di Indonesia itu per bulannya 12,1 juta. Kalau di Bank Mandiri direksinya per jamnya 12,5 juta.
Bulan sama jam ya dahsyat. Jam itu kan ada 24. 24 baru ketemu Kali sehari. 30. Kali 30. Nggak, jangan gitu biar kelihatan gede. Jadi per jam itu ada sejam. Sehari itu ada 24. Berarti ada satu kali 24. Dan 24 itu Ada ketemu 30. ada minggu dulu. Ketemu Kali minggu dulu. Kali 7. Kali 7. Kali 7 kali 4. Iya kan? Selisih Anda sama menengah. Jadi emang beda kinerja antara yang kinclong banget dengan yang average tuh jauh banget. Jauh banget. Tuh lo lihat ya. Yeah. Tuh, next turun lagi deh nih ya, 12,1 12,2 juta. Median seller tuh artinya 50% dari pekerja itu mendapatkan, ini data yang masuk ya. Ya. Ya, jadi ini bukan sensus. Oke. Ini data, ini sampling. Oke. Nah, kalau sensus kan semua, jadi kita nggak tahu angka ini, tapi kurang lebih buat memberikan gambaran cukup lah. 50% dari seluruh populasi pekerja Indonesia itu dapat duitnya di bawah 12,2 juta. 50%-nya di atas 12,2 juta. 0,0001%-nya adalah yang tadi setiap jam dapat 12,5 juta sampai 14 juta. Wah, dahsyat. Goks ya. Inilah ternyata pentingnya tim yang kuat. Kenapa? Karena kalau di perusahaan itu minimal misalnya 5 tim aja, kan tiap departemen itu kan beda-beda tuh. Ya kan, departemen HR, departemen keuangan gitu kan, dan seterusnya. Itu kan semua bertugas gimana caranya bawa uang masuk ke dalam perusahaan. Yes. Dengan kinerjanya masing-masing. Dan mengefisiensikan uang yang keluar, memastikan supaya nggak bocor. Nah, dengan gaji kayak begini, berarti dipastikan kan perusahaannya sehat ya. Timnya sehat, perusahaan sehat. Lah, perusahaan sakit kuning, perusahaan sakit tipes. Nggak mungkin ngegaji direksinya 12,5 juta per jam. Betul. Berarti kan kalau tim yang kuat, dia akan bawa perusahaan ini meroket. Betul. Dan bentuk timnya ini adalah tim direksi yang ada anggotanya ada 12 orang, baik di BCA atau di Mandiri. Kemana kita harus contek ilmunya? Kan pertanyaannya seperti itu. Gimana cara bangun tim, dan kemana dan siapa orang yang pantas untuk memberikan ilmu kepada kita agar tim kita kuat? Lihat dari track recordnya. Dari tahun berapa orang ini jangan-jangan sudah berkecimpung di dunia banking. Lipo Bank misalnya contohnya. Lu ingat juga. Udah tutup lagi banknya. Tapi kan sekarang asetnya di mana-mana. Misalnya contoh di Karawaci. Iya. Wah, iya kan? Provider ada dia juga. Media cuma sebentar bro gue di situ. Tapi tetap aja yang lain. susah masuk ke Lipo. Yang lain. Di dunia BPPN masih boleh. BPPN. Tahu nggak kependekannya apa? Kependekannya? Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi itu yang berusaha memulihkan yang namanya sektor perbankan dan perekonomian lagi ambruk waktu itu. Udah simple, udah saran 98. gua. 98. Oh iya, begitu ekonomi ambruk, Anda di situ untuk menopang ekonomi. Please, tolonglah ajarin orang-orang ini. Kita belajar bareng sama Coach Rene gimana kita contek ilmunya. Ya dalam hal ini kan konteksnya keseluruhan. Nggak, simpelnya gini, bukan maksudnya dengan industrinya harus perbankan, bukan. Tapi lebih kepada adalah kalau orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia itu, ibroh atau pengalaman yang mau kita ambil adalah ilmu. Kok bisa orang-orang ini yang di industri yang seperti ini, dan Coach Rene juga beliau pernah masuk dalam industri seperti ini dengan menggaji orang yang kayak begitu, berarti timnya sehat. Kita gini aja deh Coach, gue coba arahinnya seperti ini. Buat teman-teman, ini kesempatannya, mungkin gue memanggil panggilan untuk bagus tuh kata-kata panggilan. Ya kan? Panggilan untuk 20 perusahaan. 20 tim. Ya, 20. Karena bisa jadi satu perusahaan ada 2-3 tim. Oh iya sih, ya udahlah. 20 tim. Karena kita ukurannya kan gini. Obsesi kita adalah bukan cuma ngedevelop sejak coach kasih solusi ada, kan kita fokus untuk bicara soal self kan. Iya. Ya, lo mesti mengenali diri lo, bukan cuma ngenalin nafsu lo, tapi kenal juga tata kendali lo, kenalin juga keterbatasan lo. Sehingga sekarang kita udah masuk ke stage selanjutnya nih. Bahwa dalam berkiprah lo butuh kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu yang disebut sebagai tim. Tapi tim ini tidak bisa terbentuk kalau cuman kerja bareng. Nggak cukup. Harus safar bareng. Ya itu maksud gue. Harus makan bareng, harus jalan-jalan bareng, harus belajar bareng. Tuh. Itu. Lo bayangin ya ketika ngomongin safar nih, waktu kemarin kita kasih solusi outing itu kan ya, tim media apa segala macam. Gue iri banget tuh ngelihat waktu yang yang mana naik Arun Jeram.
Yang mana? Iya. Tapi yang terutama Yang mana? yang ke Saudi sih. Oh iya. Itu tim kita juga bareng. Nah pas ke Saudi itu juga sama gitu kan. Gue jadi lebih tahu kan, kita berangkatinnya kan macam-macam, video editor buat ngeliput. Itu ngomongin tentang langsung aja ya, kita tembusin aja. Kalau versi gue, safar terbaik adalah ke kedua tanah suci. Mau ngalahin apa lagi? Mau bantah? Susah juga mau dibantah. Enggak bang, ada lagi yang lebih suci. Yakin lo? Berani ngomong begitu kan gitu kan? Nah ya kalau gue sih bilang aja, musafir atau safar terbaik, perjalanan jauh kita yang terbaik, tidak lain, gue berani katakan, yakin gue 100%. Kota terbaik, safar yang terbaik itu perjalanan ke dua tanah suci, Mekah, Madinah. Selain memang diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kalau bisa sama Aqsa seru juga tuh. Sama Aqsa nanti kita pikirin juga ya, ke Palestina ya. Lu udah pernah? Belum lagi. Gue pengen. Iya, nah itu nanti kita pikirkan ya. Selain memang itu diberkahi, dan yang berikutnya adalah, lu bayangin ketika doa lu minta, ya Allah berikan aku tim yang kuat, tim yang solid di Ka'bah, bro. Nah inilah makanya saya mengajak buat teman-teman panggilan buat 20 tim, karena memang biar kondusif. Kalau gini kan berarti kan artinya satu kamar umroh ini ya, kita ngomong umroh ya, safar umroh gitu kan. Biasanya kan pembagiannya kan adalah quad, triple, double. Berempat, bertiga, berdua. Nah maksud gua nggak apa-apa lah kita pakai yang satu kamar itu isi 4 orang. Biar apa? Biar kalian ini ngeblend. Pasti kan satu gender ya bro. Iya, kalau itu kan misalnya cowok-cowok. Terus kalau ada pertanyaan gini gimana bro? Apa tuh? Suami istri? Aku bukan muslim gimana? Gitu. Ngapain umroh? Pertanyaan saya. Ya masuk Islam dulu. Jangan gitu dong. Iya. Masuk Islam dulu. Oh iya. Gitu dong. Iya benar juga ya. Positif man. Berarti Anda lebih radikal apa bagaimana? Oke. Memaksa sekali ya. Anda lebih memaksa ya. Kan Anda bertanya. Oh iya. Sini menjawab. Kalau Anda nggak bertanya sih nggak menjawab. Iya. Tapi emang menurutku maaf dipotong, mumpung ingat. Iya. Kalau memang misalnya suami istri gimana? Nah kan pertanyaannya begitu kan. Tapi kan gue kan nggak emang atas nama perusahaan. Boleh banget. Gue kemarin pikiran nih begini, coach. Suami ini istri. gara-gara Sarah. Gara-gara Sarah nih, istri gue pas gue nyampe rumah kan gue diskusi. Bun, ini seru deh. Aku barusan ngobrol sama coachernya begini buat bangun chemistry tim. Bagus banget idenya. Iya nih, begini. Jadi kan tim lebih solid. Jadi bayangin ya, ketika misalnya kayak gini nih. Tiba-tiba misalnya contoh, kita kan muamalah mau umroh siapa aja dong. Iya. Muslim dia kan. Iya. Tiba-tiba bank ini pengen tahu nyontek strategi bank yang lainnya. Bukan nyontek kayak kasar banget saling ya. Belajar diskusi, lah. saling belajar. Benchmarking. Iya. Siapa tahu ntar ada perusahaan dari Unilever. Yes. Kita perusahaan yang baru ngebangun. Atau mungkin perusahaan kecil pengen belajar sama raksasa-raksasa ini. Ngobrolnya di pelataran Masjid Nabawi. Misalnya kayak begitu kan. Itu sharing-sharing kan juga nanti kan belajar di sana teman-teman ya. Kita FYI, programnya apa aja sih? Sebenarnya nanti gue runut satu persatu ya. Tapi programnya adalah kita ngobrol-ngobrol di sana, di Tanah Suci. Nah, kalau misalnya mau keluarga gimana? Lo boleh. Lah sekarang gini, bisa jadi mungkin lu perusahaan keluarga. Oh iya bener. Lah iya. Kemarin gue sempat di kontak tuh ada jadi udah generasi ketiga malah Der. Oke. Jadi dia justru ngajak umroh gue gitu, cuman waktunya timenya nggak pas dan hitung-hitungannya nggak pas. Iya kan, jadi suami batal. istrinya. Cuman emang ada eyang, ada generasi kedua sama generasi ketiga. Gue bilang seru ya. Ada ya. Iya, kami setiap 3 tahun mas kami merencanakan untuk rame-rame. Terus gue bilang, wah ini kita bisa undang nih, mumpung gue inget nih. Ini kita kirim aja ke perusahaan itu ya. Iya. Nah gimana caranya Buran daftar aja, kita manggilnya soalnya sorry banget ya, ini 20 tim aja. Ya kalau 20 tim anggaplah ya, berarti kan kalau mau satu perusahaan satu tim ya berarti kan 80 orang jadi total. 80 orang. Satu kamar berempat. Mau keluarga boleh nggak? Boleh. Lu mau double silakan aja. Ini kan panggilannya memang spesifikasinya adalah ke tim perusahaan. Karena tema untuk keberangkatan kita di bulan Juli, tanggal berapa, Tiar? Akhir Juli kan? Iya akhir Juli. Ya? Akhir Juli ya, akhir Juli ya. Lu kemarin soalnya bilang akhir. Iya benar. Tiba-tiba di depan celaka. Akhir Juli, abis ibadah haji. Karena kan di sana juga tutup umroh kan. Karena kan fokus kan April, abis itu Mei Juninya ini kan prosesi haji. Artinya kan nggak ada keberangkatan umroh. Clear area, fokus untuk haji. Nah setelah itu orang rindu. Karena nggak bisa umroh 2 bulan dan sekalinya umroh lagi bareng sama timnya. Kalau individu boleh nggak Der? Boleh aja. Terus boleh gimana? banget. Jadi disatuin di sana. Enggak, betul. Kan di satu kamar itu kan berempat. Biasanya kalau gua sendiri, ya kan gua tour leader gitu kan. Tapi pembelajaran timnya gimana kalau gua sendiri, Der? Loh, misalnya gua nih sendiri, kan lu akan bareng satu kamar bareng sama gue. Kan bareng sama ustadz, bareng sama ya kalau coachernya misalnya berdua, bisa juga nanti dimainkan posisi-posisinya. Atau ada juga misalnya kalau lu misalnya untuk fokus program ini yang cewek-cewek, Mbak Muna atau bini lu, kita insya Allah kita punya tim yang bisa mengatur itu lah. Gue ngerasa sih gini, ini panggilannya adalah untuk orang yang punya
kepedulian untuk membangun lebih daripada sekedar dirinya. Kalau lo udah punya tim bisa lo ajak, keren. Tapi kalau lo kepeduliannya untuk membangun tim, lo sendiri juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut gue itu bagus. Caranya gimana? Langsung aja daftar aja nih, kita buka nih ya. Ini kita berangkat bareng sama Kasih Umroh. Tentunya Kasih Umroh ini adalah miliknya Kasih Solusi. Jadi kita udah berangkatin banyak sekali jamaah. Alhamdulillah atas izin Allah. Nah, lu tinggal daftar aja, langsung aja klik aja di bawah. Kita udah siapin ya di bawah ya. Nah, itu tinggal masuk aja daftar. Itu kan kalau tidak salah di bawah itu ada Google Form ya. Ya, lu tinggal isi aja data dirinya, nanti informasi nanti kita kirimkan. Kita lagi menjaring minat. Betul, juga. Ada di bawah. Nah, artinya ini yang ngebut banget. Iya, dan menurut gue lo lihat obrolan hari ini di samping tentunya mengusik lo ya, kok dia bisa gua enggak. Jangan moodnya tuh gini, suka kadang-kadang tuh gini yang gue sering perhatikan ya. Apalagi kawan-kawan yang sudah menekuni agama ini dan merasa bahwa harus meninggalkan dunia. Menurut gue nggak boleh gitu-gitu juga. Dunia di tangan aja nggak apa-apa gitu kan, tapi jangan sampai masuk ke hati. Dan ini potret keberhasilan yang menurut gue perlu disyukuri, perlu dirayakan. Kalau di Indonesia ada 2 contoh perusahaan seperti ini, gue belum masuk ke yang lain ya. Ada BNI, ada BSI, ya kan. Itu semua bank-bank itu berisi orang-orang yang berjibaku, orang-orang yang berjihad setiap hari untuk memastikan apa yang mereka perjuangkan untuk kepentingan Republik ini dan kepentingan semua dijalankan. Tapi ganjarannya ini potretnya ya bro ya. Boleh ceritain nggak coach? Ini nyambung sama Safar tadi misalnya. Contoh, ada nggak satu cerita yang memang dia timnya kuat before after deh? Atau mungkin kita sandingkan dengan Safar langsung kita umroh gitu. Mendengar cerita mungkin ada satu perusahaan yang umroh bareng itu balik-balik itu terus perusahaannya lebih keberkahannya meningkat apa segala macam. Gue belum punya izin untuk menceritakan karena kan ada confidentiality agreement. Di beberapa perusahaan yang gue bantu itu memang ada namanya menyebutnya creative trip. Wow. Kenapa? Karena penghargaan kan bisa yang namanya penghargaan kepada orang yang berkinerja itu kasih duit aja nih bonus ya. Cuman kalau bonus kan ya bonus, ngerti ya? Jadi itu bahasanya cuma satu, tunai, dan kepentingannya buat gue dan terima kasih. Dan itu bukan untuk ditiadakan. Tapi kalau ada yang berpotensi lebih dari itu, misalnya dia udah menunjukkan bukan cuman, ini contoh ya, ada salah satu yang menurut gue gokil banget ya. Di lomba inovasi yang diselenggarakan di klien gue itu, dia menemukan cara untuk membuat pekerjaan dia jadi tidak dibutuhkan. Dan dia mengajukan itu ke dalam lomba inovasi perusahaan itu. Lo kebayang gak? Tiara bilang pekerjaan gue Pak Dery gak dibutuhkan. Sorry, gue mungkin kalau lo sekelebetan nggak nyimak ya. Menurut gue ini powerful banget. Tau nggak powerfulnya di mana? Dia sangat nyaman untuk memikirkan perusahaannya lebih dulu daripada memikirkan dirinya dia sendiri. Gue nanya ke manusia-manusia yang kita nonton kita sekarang, akhi-akhi ya, para yang menyimak Kasih Solusi. Kalau lo tahu cara untuk membuat pekerjaan lo jadi nggak dibutuhkan lagi, lo bakal ngajuin ke perusahaan, ke bos lo nggak? Iya kan nggak dibutuhin lagi. Iya kan mayoritas enggak. Iya. Kenapa? Terus gue mata pencarian gue gimana? Iya karena kita masih mengandalkan pada makhluk. Kita masih memikirkan untuk saya. Nah, orang-orang yang melalui saringan itu tuh salah satu saringannya. Saringan yang lain adalah penuntasan problem orang lain tanpa diminta. Ya. Nah, ganjaran untuk orang-orang yang sudah melampaui dirinya. Ini yang gue sebut melampaui dirinya. Lah, kalau dia mau cuman mikirin dia, ngapain dia bikin usulan untuk pekerjaan dia nggak dibutuhkan? Kan gila kan? Iya kan? Jadi perusahaannya kerennya juga mengganjar dia. Ini orang keren, kita carikan pekerjaan baru yang cocok buat dia. Bukan, oh terima kasih ya, pekerjaanmu udah nggak dibutuhkan lagi, so ini suratmu untuk tidak lagi bekerja di sini, surat pemutusan hubungan kerja. Nggak gitu. Kenapa? Karena orangnya waras, perusahaannya waras. Nah ini juga penting. Lo dalam mengusulkan hanya karena menyimak ini, terus langsung bikin usulan supaya pekerjaan lo nggak dibutuhkan. Tapi lo tahu bos lo nggak waras gitu ya, perusahaan lo tuh nggak baik-baik aja, ya lo cari penyakit namanya. Nah ganjarannya adalah creative there. Jadi dia itu dibayarin untuk jalan-jalan, ditemenin sama bosnya dan beberapa orang. Dahsyat, ini keren nih. Tapi ini memang belum pernah umroh. Waktu itu kunjungannya adalah ke tempat lain, waktu itu ke Singapura, ngunjungin ke kantor-kantor yang office-office yang inspiratif, ke
Palo Alto, Silicon Valley, ya kan? Terus ke Jepang, ke area-area itu. Tapi memang belum pernah ke umroh. Jadi buat gue udah beberapa kali umroh, menyatukan dua energi ini luar biasa banget. Kalau lo pemilik usaha, yang lo ngelihat orang-orang yang sudah melampaui dirinya gimana? Yang tadi gue ceritain bro, yang dia udah fokusnya membantu lo mikirin perusahaan. Padahal dia shareholder bukan. Ya lo ajak bareng sama lo, sekamar sama lo. Keren. Jadikan dia partner lo untuk membangun organisasi ini. Ada satu perusahaan tuh. Kalau tadi misalnya lu cerita tentang ngasih kreatrip gitu ya, atau mungkin ngasih perjalanan apa segala macam ya. Ada satu perusahaan. Ini menarik nih. Ini judulnya tanda kutip buat boleh lo cerita nggak perusahaan? Boleh, ini gue cerita ini. Tanda kutip buat lo bos-bos atau manajer atau pemilik perusahaan atau apapun itulah. Judulnya masa malu sih sama yang kayak begini misalnya. Meskipun nggak ada maksud untuk banding-bandingin ya. Tapi karena takutnya gue belum dapat izin, gue pakai industrinya aja. Ada satu industri besar. Industrinya adalah perfilman. Oke. Di Indonesia. Kalau gue sebutin namanya pasti lo tau lah. Kan orang-orang pengusaha India luar biasa inilah. Wah, ya kan. Terus gue nggak bisa bilang yang mananya, tapi besar pokoknya. Besar banget. Paham. Dia ngajak atau berkolaborasi bareng sama Imam Darto. Aduh, lu tahu gak sih Imam Darto? Darto Danang. Darto ini sebagai sutradaranya. Gue emang gak berguna, tapi silahkan dilanjutkan. Gue yakin yang lain tahu. Ini kan masalah umur aja. Tahu lah, ada komen dulu di net. The boomer kan. Ya, ada Danang. Dartonya ya, bukan Danang ya, Imam Darto. Darto WhatsApp gue. Dartonya nih, Pak, gitu kan. Bla 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 ngobrol terus tiba-tiba, Pak, gue tuh alhamdulillah karena dari film gue ini ngebut banget, keren nih, jago dia bikin film nih si Darto. Film gue ini ternyata, wah penjualannya begini, tembus sekian. Apa kalau di film biasanya tembus sekian berapa? 1 juta penonton. Viewership 1 million. Nah, gitu-gitu kan. Oke. Gue dapat apresiasi dari PH gue ini. Jadi lu bisa pilih mau kayak gimana pun apa segala macamnya, mau terbang kemana dengan nilai X rupiah. Ternyata akhirnya Darto bilang, ya akhirnya gue bisa disuruh pilih dan dia support juga. Dan yang gue pilih adalah ya umroh. Dan begitu dengar dari PH-nya, ayo kalau buat umroh begini, sekian apa segala macamnya, dikasih, bukan limitasi, dikasih sekian. Judulnya apa coba? Biar bisa solid apa segala macamnya. Ternyata apresiasinya berupa umroh. Keren. Biar apa coba? Mungkin kan jangan-jangan, ya maaf ya, mungkin ada juga nih yang non muslim misalnya pemilik PH-nya apa segala macamnya misal gitu. Tapi kok dia tahu bahwa saling toleransinya misalnya beragama gitu kan, untuk dalam hal misalnya muamalah gitu ya. Agama kan masing-masing gitu kan. Tapi berangkatnya umroh. Berarti kan dia menilai bahwa kalau dia beribadah fokus pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini semuanya jadi baik. Nah, tanda kutip, kalau kita lihat dari cerita tadi, ini kita nyata loh. Dia nanya, bro, kasih umroh, gue ada budget sekian nih per orangnya. Bisa nggak? Gitu. Bisa nggak? Gue sekeluarga nih. Gue, bini gue, sama 3 anak gue, 5 packs nih. Nanti dari sini lu aturin nih. Dari sini gue mau ke Yordania. Dari sini gue mau ke sini. Gue dibuatin. Nah, lu ngurusin yang buat yang umrohnya aja deh. Dapat kasih umroh. Thank you Pak Darto udah percaya gitu kan, gue apresiasi penuh nih memilih kasih umroh gitu ya. Tanggal sekian, jam sekian, private sifatnya. Karena kan memang ini kan bentuk apresiasi yang untuk hadiah. Right. Karena udah bekerja sama gitu. Jadi kan. apresiasinya dia sama sekeluarga umroh gitu. Iya. Gila, maksud gue, kalau kita lihat dengan segala hormat ya, mungkin non muslim apa segala macamnya gitu kan, atau mungkin umum lah bahasanya. Ini aja tentang umroh ini luar biasa coach. Dan dia tahu, bayangin ketika dia pulang lagi ke tanah air, dia jalin kolaborasi lagi misalnya, kan berkah lagi. Iya. Nah, bagaimana kita mungkin yang notabene-nya perusahaannya berbasisnya muslim. Iya. Maksud gua, pilihlah trip-trip yang memang betul-betul mengetuk pintu langit gitu loh. Wah, ini kalau bisa kita umroh bareng plus kita diskusi mengenai tim, ngobrol sama coachernya, kita belajar. Nanti agendanya gue bocorin ya. Ini kita update ya. Boleh. Per minggunya kan kita bakal syuting Coach Kasih Solusi. Programnya apa aja? Nanti ada satu bahas next kita bahas misalnya Danantara apa segala macam kan terkait tim juga kan. Kok bisa-bisanya nih dipercaya loh BUMN terpilih dari pemerintah, meskipun semua BUMN katanya menyapa tim Danantara kita sebutnya. Wah, keren. Tapi ya menurut gue juga ada manfaatnya bahwa kita punya orang
kuat, orang hebat yang juga jadi anggota keluarga. Paman gue menteri keuangan dulu. Wah, ya kan? ya. Jadi nggak ada. Pernah ada satu gue keluar dari satu tempat pas ketahuan bahwa paman gue di situ, gue diminta untuk tidak keluar. Ya kan gue tahu, jadinya lu mempertahankan gue karena paman gue nolak gitu. Itu gue bisa, I can feel, gue bisa berempati. Ya, walaupun gue suka iseng mulutnya, tapi memang gue tahu itu bukan posisi yang mudah. Ya, ada di situ. Apalagi dengan siapa yang lo kenal, lo dari mana, dan penilaian orang tuh pasti akan nggak mudah lah gitu. Dan artinya pembuktiannya harus banyak. Tapi balik lagi ke sini, mungkin lo bertanya-tanya kaitannya apa sih? Nih dua orang gila ngomongin gaji, duit, jualan ya. Emang, tapi poin yang lebih penting adalah begini. Wujud ukuran yang paling gampang, ya ukuran yang paling gampang atas kinerja tim itu adalah kinerja perusahaan yang terefleksi di dalam yang lo terima dari situ. Yeah. Kalau lo pegawai hingga direksi, itu bentuknya adalah kompensasi, remunerasi, tantiem dan segala macam. Makanya waktu itu kita pernah bahas dan sekarang kita bahas lagi. Dan gue tadi berusaha mengilustrasikan balik yang paling atas banget, Tiara. Kenaikan gaji rata-rata karyawan di Indonesia tuh naik 6,3%. Jadi maaf ya, kalau lo organisasi masih di bawah itu, ya lu jauh di bawah rata-rata. Dan yang 6,3% ini yang bergajinya 12 juta, 50 juta. Yang bergajinya miliaran aja naiknya bisa 34% sama 17% dari. Artinya apa? Emang gue ingin melepas semua pemikiran kita, hasad kita ya, ngelihat nikmat yang dirasakan oleh orang lain nih. Jangan mikir dulu 9 miliar lu bisa pakai buat apa aja gitu. Jangan mikir itu dulu. Tiap pekan beli apartemen juga bisa sih. Tapi poin gue tuh begini, kalau lo nggak deliver, kerja lo nggak baik, emang lo mungkin dinaikin 30%? Oh ya enggak, belum tentu. Emang lo mungkin dinaikin 17%? Ya belum tentu. Jadi ini nih standar minimum ya. Ya. Artinya apa? Growth lo di tengah kerempongan ekonomi, semuanya pada ngomong nyap-nyap kan. Sekarang problemnya ini susah, berat dan segala macam. Ya, stop complain. Do something. Karena di setiap downturn pasti ada upturn. Di setiap ada kerempongan pasti ada kesempatan. Cuman lo mau ngelihat itu enggak? Kalau lo cuman sekarang ikutan jadi kebisingan, ikut jadi bagian dari kebisingan itu, dan kemudian hasil lo di bawah ini, kita tahu yang patut disalahkan bukan siapa-siapa. Iya. Ya, gimana? Maaf ya. Maaf ya. Gue pahit banget nih ngomongnya. Orang yang bergaji miliaran naik 34%. Iya, lo boleh nggak adil. Ya enak karena dia kenal sama siapa. Iya. Tapi dia perform. Iya. Kan ukuran sebagai orang yang pernah di perusahaan publik juga ya. Itu udah jelas, men. Target yang mesti lo capai apa, cara untuk mencapai target itu apa, untuk itu lo minta apa, itu udah jelas. Tinggal lo merangkai tim lo untuk bisa bergerak, sehingga pada saat deliver ini punya lo. Lihat nggak? Udah dianggap, udah dikeluarin, udah dikasih tahu. Seluruh dunia bisa ngelihat. Cuman nggak seluruh dunia mau baca juga kan. Cuman kita aja yang ngulek sampai seperti ini kan, sehingga dapatlah angka-angka itu. Dan turun lagi boleh ya, Tiara. Pegawai di Indonesia, kalau tadi median tuh dari gaji ya bro ya. Tapi sekarang yang diterima kalau memperhitungkan juga jumlah tenaga kerjanya. Maksudnya yang dapat 3 juta kan ada 100.000 orang, ada 10.000 orang yang dapat ini. Jadi bukan median salary, tapi sekarang median average dari gaji. Itu 5-8 juta. Poinnya apa? Iya, kabur aja dulu di luar negeri dapat banyak gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau lo ada di sini, kenapa lo kembangin dulu sih? Emang sedemikian hopelessnya kah kita sehingga lo keluar? Ya kalau emang iya, ya nggak apa-apa. Tapi menurut gue sih enggak ya. Menurut gue ini negara yang penuh dengan harapan. Dan dimulai bukan dengan menunggu orang lain. Bahkan maaf Pak Prabowo, bukan menunggu Pak Prabowo. Dia juga punya kepusingan sendiri. Mulai dari lu deh. Bahwa ini terjadi di sana, ya lu bisa juga. Bisa. Standar yang paling minimum jangan di bawah 8 juta. Karena kalau lu masih di bawah 8 juta, lu average. Jangan naikin di bawah 6%. Karena kalau 6% doang average. Iya, sama aja. Itu sih message-nya. Wih, mantap. Kita tunggu aja Clear ya? Clear ya. Ayo teman-teman,
Mendingan daftar saya pemanggil 20 Dan salah satu yang tim. kita omongin itu untuk Iya, growth. Iya. Oh, cakep nih. Gue juga penasaran nih. Gue lama kenal sama lu, tapi gue penasaran untuk sisi dalam mengenai LiPo, BPPN apa segala macam. Gue jadi pengen tahu gue. Soalnya kalau lihat dari industrinya, kalau timnya kuat, rapi banget ya. Bisa segitunya ya. Yes. Industri menarik nih. Biar gue juga insight dulu luas gitu, nggak industri media mulu gitu. Gue pengen tahu nih. Kita obrolin dan kita juga bisa dengar dari orang-orang itu. Kita bisa sering belajar. Kan ini menariknya di kumpulan orang-orang yang berkiprah, bukan orang-orang yang hopeless. Iya. Nah, Mereka itu juga yang paling ikutan. penting. Boleh lah. Ya, kita daftar. tinggikan harapan. Kita jumpa nanti. Ya. Boleh. Daftar sekarang ya teman-teman ya. Langsung aja klik aja di bawah. Karena kalau nggak salah Ibu Via kemarin nih ada partner gue dikasih umroh gitu ya. Dia udah update. Udah berapa? 27 set. Gue lupa lah. Serius. Makanya nanti nih kita lihat nih. Bentuk 27 set ini sifatnya apa nih? Bismillah. Masya Kita Allah ya. jalanin. Dan jadiin lo jadi lebih kinclong seperti Ah, Mandiri iya. BCA seperti Siap. ini. Coach kasih solusi.